Shalom saudara-saudara. Shalom. Kencang sekali. Saya Pendeta Edward Christian Tambunan, saya dari GKI Beringin Semarang. Saya baru 26 tahun ini jadi pendeta. 10 tahun saya di Solo, 16 tahun saya di Semarang. Kira-kira begitulah. Jadi ibadah tadi pagi ada jemaat yang dari Solo kenal saya, yang dari Semarang juga hadir di sini. Dan luar biasa kebersamaan kita. Saudara, GKI Beringin jumlah anggota jemaatnya 4.000. Kalau GKI Jajan itu puluhan ribu kali ya. Saya nggak tahu juga deh, diamini saja. Dan tema hari ini, buat saya tuh ada sesuatu yang bikin penasaran dan juga agak medeni gitu. Karena waktu lengahmu, waktu terbaik iblis. Sejujurnya siapa di antara kita nggak pernah lengah? Dan kalau kita perhatikan tadi Injil Lukas ya, di bagian kalimat terakhir ayat 13, iblis undur dan mencari waktu yang terbaik. Kapan tuh waktu lengah itu? Kita mau belajar bersama-sama, saudara. Apakah mungkin ya kita tidak lemah? Rasanya sih nggak mungkin. Tapi bagaimana dong? Selama beberapa waktu ke depan, kita akan mencoba merenungkan ini bersama. Semoga Anda punya semangat untuk belajar bersama-sama di dalam ibadah ini. Realita kita ini seperti ini, saudara. Dalam kehidupan yang modern. Serba cepat. Keinginan instan. Apa-apa mau cepat. Antrian lama nggak mau. Maunya segera. Dan akibatnya kita tuh suka mengalami kelelahan, tetapi bukan secara fisik saja. Pendeta itu suka mengalami kelelahan. Nggak kemana-mana. Mungkin di rumah gitu ya, kerja, bikin khotbah, besok udah PA, lusa udah seminar, terus begitu kan ya, mikir, lalu mulai, gitu. Mau mikir tuh udah mampet otaknya, udah jenuh dan sebagainya dan seterusnya. Pendeta sering mengalami semacam ini, apalagi pendeta GKI Gejayan yang tersohor itu, yang kerjanya minta ampun, luar biasa ya. Saya suka ada supporter di sini. Saya tadi bilang GKI Beringin itu anggotanya 4.000, pendetanya hanya 4 sementara ini. Agenda kami, sayalah ya, agenda saya tuh, kalau ada satu hari kosong tidak ada kegiatan. Puji Tuhan, haleluya. Kalau ada yang kosong. Selalu ada kegiatan, selalu terus kegiatan dan seterusnya. Itu 4.000 anggota jemaat, apalagi yang saya bilang tadi GKI Kejayan yang ngurusi puluhan ribu, yang dengan mahasiswa yang kadang-kadang kritis banget. Kalau mahasiswanya ngeyel, jemaat ngeyel, penatuannya susah, itu pendeta maunya ubur-ubur ikan lele, kabur le. Tetapi inilah peringatannya, saudara. Ayat 13 itu menjadi peringatan. Hati-hati, ketika kita lelah secara fisik, emosional, spiritual, iblis rupanya melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk menyerang. Ketika kita mengalami masa-masa paling rentan itulah, kita dihajar dengan berbagai hal yang bisa dia lakukan. Nah, saya akan mulai dengan satu kata Yunani yang ada di Injil Lukas, yang akan mendasari semuanya menurut saya, yaitu peirasmos. Peirasmos itu artinya pencobaan, tetapi juga artinya ujian. Nah, kadang-kadang anggota jemaat suka nanya, bedanya apa pencobaan ujian? Lalu dengan mudah kita akan menjawab, ya kalau pencobaan kamu dihajar jatuh, kalau ujian kamu naik kelas. Oke, itu enggak salah, tapi kapan kita diuji, kapan kita dicobai? Kan gitu ya. Nah, peirasmos menjelaskan itu, saudara. Peirasmos itu punya makna ganda. Peirasmos itu bisa menjadi sebuah ujian, tetapi di saat yang sama dia bisa menjadi pencobaan buat kita. Satu hal yang sama. Contoh mudah apa? Uang. Ya, uang itu kan, siapa sih yang gak kenal uang? Anak-anak aja kenal uang ya. Uang itu bisa jadi berkat buat kita sebagai ucapan syukur, lalu bisa menjadi saluran berkat. Anda membantu orang-orang miskin ya,
Anda menolong orang-orang yang tidak mampu, Anda menolong dan ikut terlibat dalam pelayanan, dalam pembangunan. Apa Bu Rosa? Ngomong, apa sih kita sedang bangun? Itu ya? Kan saya nggak tahu, saya bukan pendeta sih, nanya. Diomelin. Kan sedang pembangunan, Anda merasa saya sudah diberkati, maka kalau saya punya berkat, uang lebih, saya akan ikut dalam pembangunan ini. Oke ya Bu, pesan sponsor ya kan? Nah, itu jadi berkat. Tetapi uang juga bisa jadi masalah loh, ketika Anda hura-hura, Anda beli sesuatu yang merusak kehidupan Anda, itu jadi pencobaan yang menjatuhkan. Satu hal, apa saja bisa terjadi, apa saja selalu bisa menjadi peirasmos. Nah, kita akan lihat juga bahwa konteks Lukas 4 ketika Yesus dibawa ke padang gurun itu, peirasmos ini terjadi terus-menerus. Nggak ada loh yang salah dengan roti, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika dia menjadi pencobaan, dia bisa menghancurkan. Dalam tradisi Yahudi, pencobaan itu, padang gurun itu adalah sebuah tempat penggojlokan. Sebuah buku mengatakan bahwa ketika bangsa Israel menuju tanah Kanaan, mereka melewati padang gurun. Mereka digojlok habis-habisan, dibentuk sedemikian rupa. Lalu Yesus di padang gurun juga dihajar habis-habisan. Itu peirasmos. Padang gurun itu akan menentukan apakah kita diuji lalu iman bertumbuh atau pencobaan dan kita dijatuhkan. Peirasmos. Kapan kita mengalami padang gurun? Ya, kapan? Satu buku itu judulnya Allah yang berkecepatan 6 mil per jam. Itu pelan sekali bangsa Israel itu kan ya. Kapan kita mengalami padang gurun itu? Setiap hari. Setiap waktu. Karena iblis itu sedang mencari yang baik. Pokoknya sepanjang hidup kita, termasuk di gereja. Siapa bilang gereja di GKI Gejayan ini gereja suci kudus di mana tidak ada dosa? Di semua gereja iblis itu paling banyak. Gak usah cari iblis di tempat pelacuran, semua iblis. Tapi di gereja, Anda digoda, dihajar habis-habisan. Dan yang paling banyak, menurut survei saya pribadi, selama 26 tahun berdiri paling tinggi di depan jemaat, paling banyak apa? Godaannya? Anda nggak usah jawab, udah dengar tadi. Jangan buka rahasia dong. Apa? Kalau ngasih ngantuk, masih begini. Tidur! Ya. Kebaktian kok tidur, bangun dong! Sorry. Jadi bangun. Dan dilalah 90% dalam ibadah yang saya layani. Saya selalu melihat anggota jemaat itu tertidur. Tetapi di gereja juga ada mujizat. Apa itu? Ketika pendeta bilang amin, bangun dia. Luar biasa ya. Jadi kalau Anda membangunkan anggota keluarga yang susah, teriak amin, bangun dia. Apalagi di gereja, godaan kita apa? Selain tidur apa? Ngobrol. Ya, ngobrol ya. Tergoda tuh buat ngobrol, arisan tadi gimana, belanjaan, yang sel di mana. Tentu saja jarak saya dengan Anda jauh, saya nggak akan terganggu Anda mau ngobrol kayak apa. Tapi kasihanilah orang di sebelah Anda yang berencana tidur, maksud saya ibadah. Mereka nggak bisa dengar dengan baik. Anda sangat mengganggu orang lain, sangat mengganggu. Betul. Ya. Dan dua hal ini yang paling sering saya sindir kalau saya sedang khotbah di GKI Beringin tentunya ya. Apalagi kalau ibadah, bengong, kelihatannya aja di otaknya ini pulang naik opo, anak kos duit tinggal 1.000, perjalanan jauh, mikir gitu, mau khotbah opo, pokoknya bengong dulu. Apalagi saudara? HP, HP itu ya, ingat itu ya. Jangan coba-coba di gereja. Itu memang menarik. Lalu alasannya, saya baca Alkitab di handphone kok. Oke, tapi jangan buka yang lain dong. Ya, jujur aja, ini godaan paling gede memang HP juga. Lalu Anda mulai bosen. Si pendeta bosen nih. Wis penampilan welek, khotbah welek.
main HP aja. Tapi kan godaan ya. Ini Anda lalu digeser sedikit. Perasmos, ingat loh. Salahnya di mana tuh handphone? Nggak salah. Tapi ketika itu membuat Anda bergeser dari sebuah ibadah, Anda jatuh. Ini bisa menjadi padang gurun yang berat kalau tidak bisa waspada. Makanya kita mau belajar. Jangan ubur-ubur ikan lele lagi lalu pergi begitu saja ya. Apa yang harus kita pahami dulu? Pahami dulu. Setelah kita tahu realitanya, apa yang harus kita pahami? Pertama, bahwa pencobaan itu bisa terjadi dan cukup sering terjadi ketika tubuh kita lemah. Lukas 4 ayat 2 mengatakan Yesus berpuasa selama 40 hari dan ia merasa lapar. Kata Yunaninya itu leptos. Lapar pol. Lapar banget. Laparnya minta ampun, leptos. Ya mungkin anak-anak kos suka mengalami leptos di tanggal tua. Mungkin loh. Dan biasanya anak kos ini sangat rajin doa dan puasa di tanggal tua. Itu cuma menduga ya. Tapi Yesus itu bukan puasa tiba-tiba 40 hari loh. Kita nggak tahu latar belakang masa mudanya Yesus. Karena orang Yahudi mereka sangat terbiasa berpuasa. Sejak anak-anak mereka diajar bagaimana berpuasa. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu terus. Jadi kalau 40 hari ini biasa sekali, aman. Tapi kalau Anda nggak biasa puasa, jangan coba-coba puasa 40 hari. Tewas Anda. Nggak terlatih. Anda banyak yang intermittent kan? Kan perlu latihan tuh. Jangan tiba-tiba 18 jam, 20 jam. Saya bilang, saya juga intermittent, 3 jam. Yang penting kan intermittent, di mana salahnya? Ya dong. Nah, saudara, iblis mencoba menggoda Yesus. Tujuannya apa? Yang pertama ini, untuk mengambil kendali atas kebutuhannya sendiri, daripada mempercayakan pemeliharaan kepada Bapa. Iblis mau bilang begini, kamu kalau berdoa oke, silakan berdoa, tapi tahu nggak sih jawaban Tuhan tuh lama. Mendingan lo ngerampok, mendingan lo mencuri, korupsi, mendingan lo datang ke dukun. Cepet jawabannya. Setuju kan? Dan Yesus mau jawab apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mantap kan? Tapi kalau Anda dikasih roti, terima. Jangan nolak. Sorry. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari sate babi, saksang. Ketika Yesus mau menjawab itu, saudara ya, sejujurnya kan kita juga punya godaan kan? Bukan cuma roti kan? Kebutuhan. Minta maaf nih ya. Semester-semester berakhir yang orang tua pikirkan tuh apa? Bayar uang semesteran. Nih anak minta motor. Nih anak minta pindah kos yang AC-nya 2. Edan ini anak. Tapi demi kasih sayang, ya sudahlah tak pinjem dulu. Katanya TikTok gak usah bayar. Hati-hati saudara. Kita tuh punya kebutuhan, pastilah. Tapi bagaimana kita meresponnya? Dan ketika Yesus mengatakan, gak begitu loh ya. Yesus mau sampaikan dengan mengutip itu, bahwa kepuasan sejati bukan berasal dari pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi dari ketaatan firman Tuhan. Memang ada kebutuhan fisik, tapi jangan mengabaikan firman Tuhan. Itu maksudnya. Di era digital ini banyak sekali hal-hal instan. Sampai pacaran pun instan. Seketika. Kamu keren deh, kamu juga nikah yuk. Ada masalah? Tidak. Lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan. Saya menolak tuh. Pernah menolak dalam pastoral pernikahan. Pendeta kan selalu pastoral pernikahan. Pertanyaan saya begini, pertanyaan wajib. Kamu mau ngapain nikah? Mau berumah tangga, definisikan rumah tangga, hidup bersama. Ngapain nikah?
Udah tinggal bersama. Repot amat. Bisa nggak? Bisa. Ya udah ngapain nikah? Sana. Mikir deh. Mau punya keturunan. Opo meneh. Kumpul kebo ae bisa. Ngapain nikah? Ya. Lo ingat tujuannya dong. Kalian mahasiswa kan? Tujuannya ngapain? Kok nikah? Cetek banget tujuannya. Punya anak. Saya bilang, kamu udah punya anak ditinggal. Tujuan tercapai kok. Betul? Ya. Kok pendek sekali? Kalian pacaran berapa lama? 6 bulan. LDR pak. Ketemunya berapa kali? 2 kali. Mau nikah? Oh, no. Saya bilang, sorry ya saya kok kurang gimana. Soalnya saya akan memberkati kalian. Saya bilang, tolonglah, bertengkarlah. Tolong, saya bilang gitu. Supaya kalian tahu karakter kalian masing-masing. Kalau nggak pernah bertengkar berarti salah satu pihak terzolimi. Ya kan, nggak pernah bertengkar kok. Kalau apa-apa, ya enggak. Ya, cuma gitu doang. Atau belum mengenal, nggak pernah bertengkar, masih bulan madu. Bahaya loh, saya bilang gitu. Cobalah lebih sering komunikasi, sering ketemu dan bertengkar. Jangan sering-sering tiap hari, itu nggak tepat juga. Tapi cobalah lebih mengenal karakter. Kenapa? Karena ketika kita mau menjalin sebuah hubungan yang baik, harus melibatkan Tuhan tuh. Didoakan bener, tapi jangan modal doa doang. Ini kebanyakan anak muda tuh seneng yang instan. Merasa sudah WA-an 6 bulan udah kenal. Cepat sekali. Nah ketika di era digital ini semakin modern katanya, dukun masih laku nggak? Tolong angkat tangan yang dukun. Tolong angkat tangan pelanggan dukun. Hah? Dukun beranak? Buset. Ada? Kamu ya? Saya nggak sengaja baca majalah klinik, saudara. Judulnya, mau tahu ya? Saya nggak kasih tahu judulnya. Ini di kios koran, saya iseng. Ternyata kalau mau penglaris usaha ada ya. Dan maharnya itu nggak mahal loh. 1 juta boleh, 500 boleh ditransfer. Mau apa? Lalu kalau saya mau naksir perempuan mau pelet, misalnya saya mau pelet dia. Saya cuma ambil selembar rambut, kirim, lalu transfer. Lalu tinggal mau pelet model apa katanya. Itu ada tuh, hubungi untuk usaha laris manis, Mbah Li. Ibu, saya nggak bilang pendeta loh ya. Mohon maaf loh ya. Ibu yang berpikir loh, Bu Rosa nih. Saya bilangin loh Bu. Bu, saya bilangin loh Bu. Pak, saya nggak bilang pendeta Bu, saya bilang Mbah Li. Emangnya Li cuma 1 orang? Oke saya ganti. Anda mau pelet wanita, hubungi Nyai Ratna. Anda ketawa lagi. Jangan dong, sorry ya, nama Edward tuh nama pasaran. Edward ada di mana-mana. Demikian juga nama itu, nggak cuma 1 orang. Kamu mau pelet siapa? Yang instan itu membuat kita tuh enak. Ya, karena cepat. Orang nggak suka antri. Tapi Anda baca tuh Alkitab. Tuhan bisa bikin mujizat, iya. Mujizat juga instan. Tapi Tuhan tidak selalu bekerja dengan mujizat. Tuhan itu senang dengan sebuah proses. Maka, jika kita terbiasa, terhubung dengan Tuhan, dalam kelemahan pun kita akan tetap taat dan waspada. Kalau selalu terhubung, selalu dekat. Ya, selalu dekat, maka selalu waspada. Di Semarang, saya itu pembina Taruna Akademi Kepolisian. Saya pendetanya Taruna. Jadi, kalau ada perwira, wah mereka mana berani. Begitu, ngupil nggak berani. Jawabannya itu cuma 1 kata. Mereka tidak bodoh loh. Kamu siap,
kamu udah siap, kamu siap, nyebur, siap. Gitu. Cuma ada siap aja. Sampai saya bilang, dek, ayo makan, siap. Udah makan, siap. Iya, udah makan belum? Siap aja. Tapi kenapa? Karena mereka tahu ada yang berkuasa. Ada pengasuh, ada perwira. Apalagi kalau duduk sama jenderal, mungkin kalau perlu nggak napas. Saking, ini yang berkuasa nih. Itulah harusnya kalau kita sama Tuhan, ketika kita terhubung terus-menerus, kita akan waspada walaupun kita mengalami kelemahan. Yang kedua, pencobaan bisa melalui ambisi dan keinginan akan kekuasaan. Iblis menunjukkan kepada Yesus kerajaan dunia dan menawarkan kekuasaannya kalau Yesus menyembah iblis. Kata kuncinya itu proskuneo. Proskuneo itu sujud menyembah, tetapi menyembah dengan penuh hormat dan pengabdian. Anda bisa bedakan toh, kalau seseorang sangat hormat, J Pak, J, oh J. Dan itu sebuah pengabdian yang luar biasa adalah proskuneo. Di dalam kata proskuneo terkandung kata konsistensi. Nggak sekali-kali, tapi terus menerus. Itulah proskuneo. Iblis menginginkan Yesus untuk tunduk kepadanya, tapi Yesus menegaskan siapa yang patut disembah. Dalam tradisi Yahudi, kalau seseorang disebut proskuneo, itu terhubung penyembahan kepada Yahweh. Nggak ada yang lain. Gak boleh. Dan Yesus mau bilang, oi, lo kan baca Alkitab, iblis. Lo kan baca Alkitab. Oh, iblis tuh pasti tahu Alkitab kan? Katam dia Alkitab. Lebih jago dari pendeta manapun. Termasuk Simbah itu. Oh, iblis tuh hebat, saudara. Kalau Yesus mau bilang ini, kamu tahu kok, proskuneo tuh gak mungkin menyembah lain selain Yahweh. Kok kamu suruh saya sembah kamu? Ini pasti penyalahgunaan. Tetapi iblis menggoda Yesus. Kenapa? Tawaran iblis adalah jalan pintas untuk memperoleh kekuasaan duniawi tanpa melalui penderitaan salib. Banyak orang muda tergoda untuk mengejar ketenaran, pengaruh, kekayaan dengan cara yang tidak benar. Tapi itu kan di luaran sana, yang di sini apian lah ketoe. Ini kan wajah-wajah alim, sabar. Tawaran dunia itu selalu menggiurkan, saudara. Dosa itu selalu menyenangkan. Sebut dosa yang tidak menyenangkan. Gak ada. Semua menyenangkan. Ya, semua menyenangkan. Saya mau ingatkan yang Anda mungkin sudah tahu bahwa iblis itu bisa menawarkan kesenangan bagi Anda dengan cepat melalui media sosial, pergaulan, narkotika, dan banyak hal yang sangat mudah diakses. Dan semua kesenangan-kesenangan itu, konon katanya nih, konon loh ya, saya belum pernah survei, belum pernah periksa. Konon katanya, kalau kita mengalami sebuah kesenangan yang sangat menyenangkan, otak kita menghasilkan sebuah hormon yang membuat kita tuh ketagihan. Salah satu contohnya adalah pornografi. Setuju ya? Saya lagi nunggu yang ngangguk nih. Iblis tahu benar tuh yang kita senangi apa. Lalu dia akan munculkan di handphone kita, benar gak sih? Sekali kita klik, kan ada sistem yang membuat ketika kita klik, wah itu muncul terus. Wah apa saja. Semua yang kita minati kita klik, itu pasti muncul berulang-ulang. Cara kerja iblis begitu. Dia akan terus mencoba. Anda bisa mengatakan no. Ya wis lah, gitu. Lalu oke lah, ya gimana lagi. Itu sebabnya, kalau realita kita pasti bisa mengalami kelelahan, kita bisa menjadi lengah, ini saudara. Yang bisa menolong Anda. Silakan memiliki keinginan, ambisi, cita-cita, atau apapun itu, nikmati semua yang bisa dinikmati. Namun, sampai satu titik, ketika itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, stop, hentikan. Bacalah kitab Daniel. Dia bekerja di negara orang kafir, penyembah berhala. Dia oke aja jadi pejabat. Dia pasti ikut sistem. Dia pasti lakukan perintah. Dia lakukan apa saja. Dan dia disukai oleh semua orang.
Itu kan karakter jadinya. Dia lakukan semua perintah-perintah dari raja kafir ini, peraturan kafir ini, dari masyarakat kafir ini, dia lakukan. Tetapi satu titik, ini tidak sesuai dengan imannya, dia nggak lakukan. Walaupun harganya sangat mahal. Tetapi dia jalani. Itu sebabnya, saya nggak tahu di kalau di Gejayan ya, saya tidak menemukan juga sih, atau belum. Banyak gereja di masa Prapaskah ini kan mengajak ayo berpuasa, berpantang. Ada nggak ya di sini? Ada ya? Bukan hanya berpantang sebenarnya, tetapi melakukan sesuatu kan. Jangan hanya tidak makan daging di tanggal tua, tidak belanja berlebihan ya. Bukan hanya itu kan, tetapi juga do something, misalnya menolong orang, menolong lanjut usia membawa barang, menolong pendeta yang lapar makan. Itu melakukan sesuatu kan. Latihan rohani ini nggak hanya masa Prapaskah, itu cuma sampel. Harusnya itu kan dilakukan terus menerus. Jangan cuma 40 hari. Supaya apa? Supaya kita belajar tentang ketaatan sepenuhnya. Apapun kondisi kita, keinginan kita, perjalanan hidup kita, kita lakukan itu dong. Tetapi dengan ketaatan, karena kita belajar disiplin rohani setiap hari. Hal yang ketiga, ketaatan yang mutlak. Pencobaan itu bisa melalui penyalahgunaan firman Tuhan. Wah, apalagi nih orang-orang beriman nih ya, katanya beriman. Firman Tuhan itu bisa digunakan secara manipulatif. Dan iblis melakukan itu. Untuk membujuk Yesus melompat dari bubungan bait Allah. Kata kuncinya itu ekbalo. Ekbalo itu arti benernya itu melempar keluar. Tetapi dalam konteks ini, ekbalo itu berarti mencobai Tuhan dengan memaksa Tuhan bertindak dalam situasi yang sebenarnya nggak perlu. Ya. Nggak perlu. Tapi kita lakukan. Nah itulah ekbalo, mencobai Tuhan. Kenapa di bait Allah? Karena dalam tradisi Yahudi yang namanya gereja, bait Allah, itu adalah tempat di mana Tuhan hadir di situ secara khusus. Jadi iblis sedang mencoba memanipulasi janji Tuhan supaya mempertontonkan kuasanya lalu sombong. Hebat, keren. Tetapi Yesus menanggapi dengan mengutip Ulangan 6. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini mengingatkan kita saudara. Saya ingin mengajak kita. 1. Bacalah firman Tuhan supaya Anda tidak dimanipulasi. 2. Gunakan firman Tuhan untuk bertahan dan berjuang. 3. Gunakan firman Tuhan untuk bertumbuh dalam iman. Kalau Anda nggak pernah baca Alkitab, ya jangan heran kalau Anda gampang sekali dijatuhkan. Nggak pernah baca. Ya. Kalaupun punya Alkitab, sembrono misalnya, cari jodoh, dalam nama Yesus, buka langsung tunjuk. Siapa saja nama yang ada di situ itu adalah jodoh saya. Namanya adalah, ini nggak ada di Alkitab ya. Nggak ada nama ini, oke lah ganti. Maria. Semua nama Maria adalah jodoh saya. Saya harus pacari. Itu firman Tuhan yang bilang, mau apa? Atau lagi putus asa, Tuhan saya bingung, Tuhan tolong saya Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan? Kan gak mungkin Tuhan ngomong dari langit kan? Buka Alkitab lagi, dalam nama Yesus, tunjuk lagi. Yang ditunjuk, lalu Yudas menggantung dirinya. Dilakukan gak? Dalam kekalutan. Itu kan pandai tidak. Saya mau bilang bodoh sebenarnya. Pandai tidak tuh. Asal nunjuk, harus dibaca dong. Lalu ketika Anda jengkel sama para wanita misalnya, Anda mengutip ayat yang dikatakan Paulus. Para wanita tidak boleh mengajar. Ini kebencian kepada pendeta wanita nih. Cuma satu ya. Bu, Anda nggak boleh ngajar, kata firman Tuhan. Pokoknya Anda harus berhenti jadi pendeta. Firman Tuhan yang bilang, ngaco kan ini?
harus lihat dong, latar belakangnya apa, konteksnya apa. Itu sebabnya Anda perlu belajar. Kalau ada kelas pembinaan apa di gereja ini, datanglah. Masa cuma mau minggu doang? Anda akan sangat sulit bertumbuh. Harus ada pemahaman yang benar. Sebab firman Tuhan, ini ketinggalan ya. Firman Tuhan harus menjadi pegangan hidup, bukan alat untuk membenarkan tindakan yang salah. Ya, hati-hati. Mentang-mentang saya pendeta, pegangannya pendeta tuh banyak lah ya. Hormatilah pemimpinmu. Aku adalah orang yang diurapi Tuhan. Keren ya. Jadi kalau Anda nanti bersalaman dengan saya, ini berkatnya, luar biasa. Cium tangan dong, kalau perlu. Jangan sembarangan memanipulasi ayat Alkitab, tapi jangan mau dimanipulasi. Tapi untuk itu, Anda harus punya waktu untuk firman Tuhan, untuk belajar. Dan karena punya waktu, Anda pasti punya kedekatan. Nah, sekarang saya tanya dia lagi nih. Bung, kamu udah punya pacar? Istri atau pacar? Pacar. Berapa tahun pacaran? Nggak jadi. Belum setahun. Sekarang kalau saya lah ya, saya ini orang Batak, saudara. Saya menikah dengan orang Solo. Istri saya itu tidak pendiam, tapi senyap. Senyap. Dia marah yo diem, tidak ekspresif sekali, jadi nggak cocok kebaktian jam 12 kayaknya. Senyap, tenang, diam. Dia nggak ngomong gitu. Jadi ketemu orang Batak itu kalau ngomong pita suara tebal, suaranya keras. Awal-awal kami hidup bersama dia bilang, ya nggak usah marah-marah toh. Loh, nggak marah. Nggak marah. Ini dari sononya begini, orang Batak juga. Orang Batak itu kan kalau marah lemari aja masuk itu. Bayangin, mau tidur, lo. Bangun pagi, lo lagi. Besok lo lagi. Tetapi saya paham tuh, walaupun istri saya senyap, saya tahu bahasa tubuhnya kapan dia nggak suka, kapan dia mau beli sesuatu, kalau belanja lebih menyenangkan. Orang Solo bukan? Enggak pacarnya. Hidup orang Batak. Ya. Istri saya kalau belanja tuh begini, saudara. Saya kan suami yang baik. Ya, saya suami yang baik. Ketika lihat-lihat, saya tahu bahasa tubuhnya dia begini nih. Lama. Dan saya profil suami yang selalu pengawalan. Kalau belanja kemana-mana saya ikutin. Ke pasar pun saya mau ikut. Para suami lakukan. Prinsip saya begini. Istri saya bahagia, saya pasti bahagia. Itu pastoral pernikahan. Jadi saya selalu menemani kemanapun dia mau ditemani. Dia suka lihat lama, lalu saya bilang begini, saya kan suami yang baik. Mau beli, mana eman, mahal, gak apa-apa. Gak lah, lihat-lihat dulu, muter nih, muter lagi, balik lagi kan. Mau beli enggak? Tapi mahal. Ya wis toh, tak bayari. Tenan. Berarti kan saya tahu kan kemauannya dia. Yang lebih itu, tenan, 2 mbak. Kok jadi 2? Kenapa saya tahu bahasa tubuhnya? Hidup bersama, berkomunikasi, menjalin kedekatan. Ya kan? Kalau Anda dekat sama Tuhan, yang Anda lakukan apa? Ikut aja. Tahu, saya begini nih Tuhan pasti gak suka. Kalau saya begitu, Tuhan mau. Kenapa? Anda paham kehendak Tuhan. Jadi gak usah nanya, gimana caranya memahami kehendak Tuhan? Gak ada cara lain. Dekat sama Tuhan, hidup sama Tuhan. Gimana caranya ketika lengah saya bisa bertahan? Dekat sama Tuhan. Itu yang terjadi pada Ayub. Iblis minta izin, Tuhan bilang, oke, tapi, ada tapinya. Anda dijaga. Jangan bilang Anda dekat sama Tuhan gak ada masalah. Yang gak ada masalah itu cuma satu, orang mati. Iya, betul kan? Anda hidup pasti ada masalah. Itu sebabnya kalau anggota jemaat
minta tolong sama saya, lalu biasanya kan begini, Pak Pendeta terima kasih ya, maaf ngerepoti. Lalu Anda akan menjawab, nggak apa-apa, itu ya. Nah kalau dia sama dengan saya, betul, ngerepotin. Tapi repot bener kan? Hanya saya nggak berhenti titik, saya bilang, terima kasih saya sudah bisa repot, itu berarti saya masih berguna, saya masih hidup. Karena kalau saya nggak mau repot, saya tidak bisa repot, saya sudah stroke, saya sudah mati. Bersyukurlah kalau Anda diajak pelayanan. Bersyukur Anda masih bisa repot, dan bersyukur kalau Anda masih bisa jadi berkat. Itu berarti Anda sedang diberkati. Iya, tapi jalin dong kedekatan dengan Tuhan. Jangan, yang nggak fair tuh begini, mau berkatnya, nggak mau tanggung jawabnya. Anda aja jengkel, tapi minta diberkati. Maka ini kesimpulan saya, saudara. Yesus menang atas godaan iblis dengan berpegang pada firman Tuhan, tidak mencari jalan pintas, tidak menyalahgunakan firman Tuhan. Tapi Anda menjalin kedekatan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan berakar nih, mengandalkan firman Tuhan, segala hal bisa terjadi, hidup Anda bisa susah, it's okay, itu realita hidup. Sekali lagi, tidak ada orang hidup yang tidak susah. Akui saja bahwa Anda mengalami masalah. Kita semua punya masalah, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, maka ini kalimat yang saya suka. Saya buat sendiri. Kita mungkin lemah, tapi itu bukan alasan untuk melakukan dosa. Jangan begini. Tapi aku mahasiswa, sehingga boleh dong bolos, boleh melakukan ini kenakalan. Enggak, saya cuma manusia biasa, boleh dong. Dosanya itu tempatnya manusia. Buat saya enggak ada kesempatan untuk itu. Enggak ada alasan karena kita lemah. Kita mungkin terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas, yang akan menolong dan memampukan kita berjuang dengan ketaatan. Tapi jangan lupakan ketaatan itu. Jadi, kalau Anda sudah dipanggil, Anda sudah diberkati, Anda sudah diberikan kekuatan, Anda mau nggak menjalaninya? Anda mau nggak berjuang? Anda mau berusaha nggak? Atau cuma sekedar, ya sudahlah. Kalau sudah lemah, ya mau diapain lagi? Itu bukan penyerahan, tapi kekonyolan dan kebodohan, sebab sesungguhnya kekuatan Tuhan diberikan bagi kita. Berjuanglah, saudara. Amin.